warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama kita aturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan matkul kuliah kita walaupun tanpa kehadiran dosen beliau Dr. Adam Kuswaya Taala. Dan di sini insyaallah taala di kelompok kami ada 3 orang, dari Mas Amir, dan Pak Zulfa, dan saya sendiri dan Permadi ingin menyampaikan sedikit berkaitan tentang kategori tafsir dari segi sumber, metode penyajian dan pendekatannya. Melihat dari kajian Al-Quran dari berbagai perspektif, terutama dalam penafsiran, selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Sejak diturunkannya Al-Quran hingga saat ini, maraknya keragaman penafsiran dalam karya tafsir masing-masing dengan metode pendekatan sendiri menunjukkan bahwa upaya untuk memahami Al-Quran tidak pernah terhenti. Menafsirkan ayat Al-Quran tidak terhenti setelah untuk mendeskripsikan kategori tafsir dari problematika yang ada. Sumber tafsir itu sendiri secara garis besar ini bisa dibagi menjadi 2, tapi dengan berjalannya waktu ada tambahan itu menjadi 3. Yang pertama adalah tafsir bil maksud, kemudian yang kedua adalah tafsir bil ra'i, kemudian yang ketiga adalah tafsir bil isyarah. Kemudian yang pertama, tafsir bil maksud secara intinya adalah tafsir yang menyandarkan sumbernya dari riwayat. Ya, ini berkaitan tentang riwayat. Di sini adalah Al-Quran, ada hadis, kemudian ada qaulus sahabat, perkataannya para sahabat, dan ada yang menambahkan di sana ada qaulus tabi'in, walaupun di sini ada perselisihan ataupun pro kontra qaulus tabi'in masuk di dalam sumber tafsir bil maksud ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah tafsir bil ra'i. Titik berat dari tafsir bil ra'i adalah nalar, yakni pemikir ataupun pikiran dari si penafsir itu sendiri. Tadi bukan berarti semua orang boleh menyebutkan tafsir menggunakan ra'i, karena di sini tentu untuk menjadi seorang mufasir di sana ada kriteria yang tertentu. Dan Lanjutkan kembali materi kita pada pagi hari ini tentang kategori bagian tafsir. Tadi sudah dibahas tentang sumbernya. Sekarang kita akan coba membahas tentang macam-macam metode penyajian. Metode penyajian para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Secara umum, metode tafsir ini, metode penyajian tafsir terbagi menjadi 4. Yang pertama, bisa dilihat di file yang sudah kami bagikan. Tadi mau nyoba pakai proyektor tapi tidak bisa. Yang pertama adalah ada metode ijmali, yaitu secara singkatnya adalah satu metode dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara yang ringkas, padat, tetapi sudah mencakup seluruh makna dari satu ayat tersebut. Kalau sekarang kita bisa lihat contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali. Ada tafsir contohnya tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada lagi Tajul Tafsir dikarang oleh Al-Mirghawi. Ya, 2 tafsir ini. Ya, kemudian sejarah perkembangan tafsir ini, tafsir ijmali ini dimulai pada masa Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pada saat itu, pada saat Nabi masih hidup, ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara ijmali, artinya ditafsirkan secara global, ya, tidak merinci seperti pada zaman kontemporer seperti sekarang. Makanya kalau kita lihat tahlili, ya, tahlili yang artinya adalah menganalisis, atau bisa kita terjemahkan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang ada berbagai macam ragam penafsiran. Ya, ada nanti ini kembali ke sumbernya ya.
dia menganalisis, ya, seorang mufasir menganalisis ayat-ayat Al-Quran itu dengan pendekatan apa? Nanti macam-macam, ada dengan dari sumbernya, mungkin dari hermeneutika atau yang lainnya. Ya, contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini banyak, seperti yang kita tahu sekarang ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsirnya karya At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran. Kemudian ada lagi tafsir karya Muhammad Quran, atau bahasa kita komparatif. Quran itu bahasa Quran, atau bahasa Indonesia komparatif. Yang dimaksud dengan metode mengkoran ini atau komparatif bisa kita simpulkan secara umum, yaitu satu tema tertentu saja. Jadi diangkat satu tema, misalnya tentang sholat, maka nanti dikumpulkan metode pendekatan tafsir. Nah, dalam makalah ini kami sebagai penulis menyampaikan dua pendekatan tafsir. Yang pertama, tafsir dengan pendekatan semiotik atau semiotika, dan tafsir dengan pendekatan kontekstual. Adapun tafsir dengan pendekatan semiotika itu yang dimaksud semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, kata semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna penafsir tanda. Jadi semiotika salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sistem penanda itu berfungsi. Jika semiotik diterapkan dalam kajian Al-Quran, maka lahirlah sebuah cabang ilmu baru yang dapat dibilang dengan sebutan semiotika Al-Quran. Semiotika Al-Quran adalah penafsiran Al-Quran yang memiliki perhatian lebih dengan bagaimana sistem penandaan berfungsi pada teks Al-Quran, atau metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya. Tentang bagaimana si peneliti menafsirkan dan memahami kode di balik tanda dan teks tersebut. Semiotika sebagai sebuah disiplin tentang tanda, cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-tanda lain, pengirimnya dan penerimanya oleh mereka yang menggunakannya dapat digunakan untuk memahami tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, semiotika itu berbeda dengan hermeneutik, yang artinya ilmu tentang kebenaran makna atau makna yang tersembunyi di balik teks-teks yang secara literer tampak tidak memuaskan atau dianggap superficial. Kemudian tafsir dengan pendekatan kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung dua arti. Yang pertama, bagaimana sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dari kedua arti ini dapat digunakan kedua arti ini dapat tidak mengulangi apa yang ingin kami sampaikan di sini. Berikutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu berkaitan tentang diskusi, bisa pertanyaan ataupun tambahan, ataupun hal-hal yang masih menggantung ataupun belum jelas bisa disampaikan. Ya, monggo. Terima kasih. Ini terkait dengan materi studi Al-Quran dalam metode pengkajian Al-Quran melalui tafsir. Ini ada yang metodenya yang pertama adalah dengan metode ijmali, kemudian tahlili, ada yang muqarrar, ada yang mawdu'i. Di situ ada yang pertama tadi ada yang menggunakan riwayah, dan ada satu lagi yang isyarah tadi. Isyarah. Ini tidak terlalu berarti ketika ada kata-kata isyarah. Ini dari kata-kata syawaro. Ini saya bingung nasrifannya, ini asal katanya syawaro jadi isyarah itu. Jadi bukan asyarah itu, asyarah yusiru isyarotan, atau syawaro yusawiru musyawaratan. Nah itu saja, mohon untuk penjelasan kata-kata kenapa syawaro jadi isyarah, itu urutannya bagaimana. Terima kasih. Ngomong.
Ya, cara penulisannya itu coba diteliti dulu sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Paragrafnya harusnya menjorok ke misal latar belakang itu menjorok ke sana. Iya, kurang ini ya, kurang Kanan. Oh iya. kurang ke kanan. Itu sampai baru kayak itu senang nanti. Itu apa yang sama hanya api Pak. Poin-poinnya saya pernah Yang lain. Saya Oke, Mas. Yes. Bab 2 ini pembahasan atau isi gitu loh. Kan biasanya kalau normalnya atau biasanya pakainya kan pembahasan. Kalau isi itu agak ambigu. bahasanya itu ya, Mas. Iya. Oke. Sebentar. Terima kasih Pak Budi untuk tadi sedikit memberikan pencerahan bagi kita. Di situ asyara ya. Terus sebenarnya mungkin salah penukilan ataupun salah penulisan. Karena isyarat dari kata asyara yusiru isyaratan dengan petunjuk. Makanya tadi saya menjelaskan juga petunjuk ya. Dapatkan petunjuk dari Allah untuk dibuka mata batinnya. Nah, kalau ini mungkin kurang tepat, nanti soalnya nanti kita koreksi. Kemudian untuk masalah apa tadi? Tulisan ya? Iya. Tulisan ya kami tampung dari ta'ala. Kemarin kita mendapatkan satu problem adalah ketika kita jamak mengumpulkan semua, itu ternyata kita sampai 20 halaman. Gemuk sekali sampai 20. Karena memang materi kita ada 3. Dan ini pembahasan sebenarnya lebar. Sehingga ya mau gimana lagi kita udah berusaha jadi 20 itu udah insya Allah sebenarnya. Tapi ya karena tuntutan harus 13 kita ya kemarin makanya nggak langsung di-share karena kita pengennya kayak gitu ya di lagi bagus, tapi ya karena tuntutan harus segera di-share mengapa kondisi yang ada terpaksa kami share. Tapi kalau yang untuk 20 itu bagus tulisannya. Kayak Tapi nggak kita publikan karena memang jumlahnya 20 mau lihat. Kemudian dia nanti bisa ya di sini. yang di grup kelas aja nggak usah sama Pak. Ya nanti dia sebutannya ya. Gitu aja. Tak rekam lu. Ya Allah Pak. Untuk menambah khazanah aja mungkin yang untuk 20 halaman bisa kita Iya, share. itu ada contoh-contohnya. Ada contohnya juga, kita sebutkan kitab-kitabnya, tapi di sini karena habis 13 ya, maka sebagai kita bukan. Saya menambahkan tadi itu yang asyara yusili sarotan ini kan ada footnote-nya dari Muhammad Husain Al-Zahabi tafsir wa mufasirun ini mungkin ambil dari bukunya memang seperti itu cara mengolah katanya atau memang salah ngetik itu kata isyarah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya berasal dari sin wawu ro sawaro. Kalau kok menjadi isyarah tidak ya asal katanya wong sawaro menjadi isyarah itu saja. Ini perlu diperjelas sing bener sing Jadi nanti tidak. kita tambahkan di sana arti secara bahasa. Itu lah, itu. Dan langsung arti maksud daripada istilah kalau begitu. Ya, terima kasih. Dari penjelasan makalah yang telah disampaikan tadi, di situ disebutkan bahwa ada multivarian pendekatan dalam studi Al-Quran. Dan pada makalah ini dipaparkan 2 varian, yaitu tafsir dengan pendekatan semiotika dan tafsir dengan pendekatan kontekstual. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat presenter tentang Al-Quran yang ditafsirkan secara tekstual? Itu saja, terima kasih. Sebelumnya gini, belum pertanyaan, ada latar belakangnya dulu. Ini masalah pendekatan tafsir ini memutuskan untuk membahas 2 pendekatan ini apa sudah konfirmasi ke Pak dosennya apa belum? Gitu. Nah, karena belum,
saya kira dua pendekatan ini belum mewakili atau mengcover banyaknya pendekatan di dalam tafsir, kan gitu. Kalau misal di sini ditulis pendekatan semiotika, itu nanti lawannya harusnya bukan kontekstual, tapi pendekatan semantik. Pendekatan semantik dan semiotik, yang mana keduanya tersebut adalah cabang dari linguistik. Nah, untuk pendekatan tekstual itu namanya pendekatan konteks. Pendekatan kontekstual yang sampean tulis itu lawannya adalah pendekatan tekstual, kan gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau mau saya sebutkan pendekatan di dalam tafsir tadi kayak ada feminis. Tokohnya adalah Aminah Wadul dan Fatimah Marnisi. Sebagai lawannya adalah misoginis, yaitu penafsiran yang merendahkan derajatnya wanita. Penafsiran dengan pendekatan feminis itu mengangkat derajatnya wanita, seperti itu. Terus ada sosiohistoris, seperti yang dilakukan oleh Fadlur Rahman dengan teori double movement-nya. Itu pendekatannya adalah sosiohistoris. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Said dengan teori makna hierarkis. Kemudian disederhanakan oleh Pak Sahiron Samsudin dengan teori makna kumagza, seperti itu. Kemudian ada pendekatan hermeneutika, ada sastra, dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya kira tafsir seperti itu. Dan untuk pendekatan tafsir secara tekstual nih Bu. Menurut saya ya sah-sah saja, karena kan tadi sebelum tadi kan sedangkan bahwa Al-Quran itu sangat sempurna. Nah, letak kesempurnaan itu kita bisa menafsirkan, maksudnya dengan cara-cara tertentu kita bisa menafsirkan Al-Quran itu melalui pendekatan apapun ataupun berbagai hal kayak gitu. Jadi ya menurut saya tafsir tekstual itu ya sah-sah saja, karena yaitu beratnya pada teks saja. Dan kalau semuanya kontekstual itu kan dilihat secara historisnya, terus gimana sejarahnya, gimana kondisi sosialnya, seperti itu. Ya. Dan tentang pendekatan tadi, mungkin kenapa ada pendekatan di sini disebutkan oleh Abuddin Nata. Maksud dari pendekatan adalah sebuah proses cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Jadi itu sebuah pendekatan saja, cara untuk bisa memahami satu teks Al-Quran. Dan sebenarnya pendekatan itu banyak, tadi Mas asal ini sebenarnya banyak sekali. Kalaupun kita dicukupkan 13 halaman nanti, masya Allah. Kemarin kita sempat miskomunikasi sama Mbak Zulfa. Kita bagi saya sumber, kemudian Mas Amir metode, Mbak Zulfa pendekatan, tapi pemahaman Mbak Zulfa itu pendekatan dari sumber. Jadi saya ngumpulin data sumber, Mbak Zulfa malah udah jadi sumbernya. Nah, pendekatan jarak sinten Mbak. Nah, akhirnya kalau saya ngerjain pendekatan, saya kumpulkan banyak, cuma saya ambil 6. Jadi ternyata ya karena halamannya banyak, ya tetap saya serahkan lagi ke Mbak Zulfa, dan Mbak Zulfa menyebutkan itu 2. Kalau Pak Adam di awal pembelajaran disebutkan berapa kemarin? 3 ya? Saya ingat cuma 3 kalau Pak Adam kemarin. Ada sufi, ada hukum, sama itu corak. Ya tapi itu juga termasuk kan? Ya. Ada sosial histori, secara riwayat. Ya itu nanti masuknya juga corak. Corak juga bisa masuk pendekatan nanti setelah presenter kita kayaknya. Iya. Itu tugas mereka. Pendekatan ada pendekatan linguistik secara bahasa, dan itu sudah tercover di linguistik ya. Ada sastra, tekstual, dan ya kemudian ada lagi pendekatan yang lain, pendekatan berbasis logika. Ada nih? Iya, maksud saya gini. Misal jenengan itu mengambil 2 pendekatan saja. Oh, maksudnya biar ini bisa Ya, diaplikasikan. misal pendekatan feminis sebagai lawannya pendekatan misoginis.
biasanya peradang kan langsung menghubungkan kepada istimbat hukumnya. Nah, pendekatan feminis itu prinsipnya adalah mengangkat derajat wanita. Kalau misal saya beri contoh, khalaqakum min nafsin wahid, semua manusia diciptakan dari satu jiwa. Nanti penafsiran misoginis, satu jiwa yang dimaksud adalah Adam. Dan wanitanya Hawa itu diciptakan dari Adam pula, dari tulang rusuknya. Sehingga derajat Hawa ini lebih rendah daripada si Adam. Derajat wanita lebih rendah daripada si laki-laki, seperti itu. Tapi kalau penafsiran si feminis, bukan, nafsin wahid adalah satu embrio yang sama, satu sel yang sama, gitu. Jadi karena diciptakan dari sel yang sama, antara derajat wanita dan laki-laki adalah sama, seperti itu. Ya, Mas, Mbak, saya mau tanya Mbak tentang manfaat dan metode tafsir. Ini kan tadi disampaikan banyak cara untuk menafsirkan Al-Quran. Metode, ya metodenya tuh banyak banget gitu. Ada 4. Terus ditambahin sama Mas Ali Mubarak jadi berapa? 12. Itu pendekatan. Ya, itu pendekatan. Berarti dari 4 ini gitu kan, kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan tentu kan tidak tidak semua orang bisa mengambil dari satu pendekatan saja, metode ya, satu metode saja bisa dibandingkan dengan metode yang lain. Itu manfaatnya. Kemudian terus kenapa kok para ulama itu melakukan pendekatan dengan hal tersebut? Itu kan ada tujuannya gitu. Seperti siapa tadi itu, Jalaluddin Asy'ari kok pakai pendekatan yang simpel-simpel saja, yang global. Kenapa enggak? Nah, itu kan ada tujuannya mungkin. Jadi kita mencoba menjawab tentang kelebihan dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang ada 4 itu. Metode yang pertama Yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode secara global menafsirkan Al-Quran. Jadi mungkin harus dibedakan antara metode dengan pendekatan. Kalau metode itu cara penyajiannya, benar ya, Mas Ali? Kalau pendekatan itu bagaimana seorang mufasir mendekati cara pandang seorang mufasir menafsirkan ayat tersebut. Nanti di hasilnya adalah pada metode dia, dengan metodenya, mau itu ijmali atau tahlili atau mungkin tematik, yaitu outputnya adalah metode. Ini metode itu lebih pada langkah-langkah. Kalau pendekatan itu perspektif, gitu ya. Kalau corak? Kalau corak itu bisa dilihat dari warna, kecenderungan mufasir. Oh iya. Kecenderungan keilmuan mufasir. Kalau keilmuan mufasir adalah filsafat, maka penafsirannya nanti cenderung falsafi, menjadi tafsir falsafi. Kalau kecenderungannya adalah fikih, nanti menjadi tafsir fikih dan seterusnya. Seperti itu. Gampang kok. Selesai. Teman-teman, mengenai contoh-contoh dari metode tafsir yang sudah dijelaskan, satu saja setiap metodenya. Yo. Contoh misalnya tafsir dengan metode tahlili aja ya, dengan metode tahlili. Tadi kan sudah disampaikan metode tafsir dengan tahlili ini nanti banyak ragamnya. Ada dengan bil maksud, dengan riwayat, atau dengan ro'i, atau dengan tadi isyarah. Ya, salah satunya sebagai contoh metode tahlili dengan ragam dari tafsir bil maksud, contohnya adalah kata-kata al-muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa dalam juz yang pertama surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin di sini dijelaskan pada ayat-ayat yang berikutnya, ayat 3 sampai 4. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Siapa itu? Dijelaskan pada ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu salah satu contoh metode tafsir tahlili dengan ragam tadi, tafsir bil maksur. Satu lagi atau cukup? Satu lagi boleh. Contohnya adalah dengan metode muqaran, komparatif, membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Contohnya adalah ayat yang pendek itu mas? Pendek aja. Yang pendek. Contohnya disebutkan oleh Quraisy dalam tafsirnya tentang surat, bisa dibuka yang saya beri halaman 11, halaman 11, tentang mencoba mengkompromikan antara ayat 126 surat Al-Imran dengan ayat 10 dari surat Al-Anfal. Itu panjang lebar di situ. Di surat Al-Imran Allah mengatakan wa ma ja'alallahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ya, ayat ini dalam surat Al-Imran ayat 126 itu adalah berkaitan dengan perang Uhud. Adapun ayat yang kedua yaitu di dalam surat Al-Anfal wa ma ja'alahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum. Ya, silakan bisa dilihat, itu ayatnya mirip ya. Ayatnya mirip. Bedanya hanya lihat di busra illa busra. Ya, kalau di surat Al-Imran itu lakum, sementara di Al-Anfal tidak ada lakum di situ. Itu ini saya kasih contoh. Kenapa kok di dalam Al-Imran disebutkan lakum sedangkan di dalam Al-Anfal tidak disebutkan lakum? Salah satu alasannya karena tadi Al-Imran itu ayat 126 dalam Al-Imran itu hanya untuk ketika perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan ya. Dan kebahagiaan yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika perang Uhud itu kan hanya mendapatkan, kalau yang meninggal mendapatkan pahala syahadah, kalau yang kalah pun tetap mendapatkan pahala karena sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mereka saja yang ikut perang Uhud. Tapi kalau di surat Al-Anfal ini kan berkaitan dengan perang Badar. Ya, perang Badar. Maka di sini Allah tidak mengkhususkan, cuma menyebutkan illa busra. Ini adalah kabar gembira bagi enggak ada untuk siapa di sini. Ini untuk semuanya, baik itu untuk kaum muslimin para sahabat yang ikut perang Badar, sekaligus untuk kaum muslimin setelah kesimpulan pertemuan hari ini adalah bahwa tafsir itu memiliki banyak metode, baik dari sumbernya maupun metode penafsirannya ataupun pendekatannya. Tambahin. Ora. Cukup. Yo. Ya, terima kasih. Mungkin presentasi pada kesempatan kali ini cukup sekian, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang
Masya Allah banyak memberikan masukan dan kritik sini ya, untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.